kembali lagi bersama aku Olivia Augesne. Nah, sesuai dengan judul yang tertera di bawah, aku di sini bakal sharing sedikit tentang cara perobatan gratis dari penyakit COVID-19 atau Corona. Jadi, kita bisa tahu ya, penyakit atau virus yang lagi menular sekarang itu yaitu penyakit COVID Corona atau virus Corona yang lagi menyusahkan banyak orang, bukan hanya di bagian kesehatan, di keuangan, di bagian produksi, pekerjaan, semua orang terhalang karena COVID ini. Nah, di sini aku bakal sharing sedikit tentang bagaimana sih perobatan gratis di saat terkena virus COVID Corona. Nah, sebelumnya itu kalau misalnya kalian bertanya, jadi kalau kena COVID bayar nggak? Bukan dibayarin pemerintah. Seperti itu. Nah, di sini aku bakal jelasin bagaimana sih kok bayar, kok di saat kita terinfeksi COVID Corona kok bayar. Nah, di sini saya akan bakal jelasin bagaimana sistemnya mulai dari kita terkena COVID Corona itu. Nah, sebelumnya itu aku bakal bacain di sini aku sudah tulis beberapa data terkini tentang positif COVID Corona. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri, positif COVID ini sekitar 8.882. Ini update per tanggal 26 April 2020. Jadi, udah sekitar 80 ribuan kalau untuk Indonesia. Nah, kalau untuk yang meninggal itu sekitar 743 orang per tanggal 26 April juga. Nah, kalau untuk dunia, kalau yang positifnya itu sekitar 2,93 juta orang yang sudah positif corona. Kalau yang meninggalnya itu sekitar 203.413 orang. Kalau untuk sembuhnya itu sekitar 838.306 orang. Jadi masih lebih banyak sembuh. Cuman yang meninggal sekitar 200.000 orang per dunia kalau untuk sedunia. Nah, kalau yang ODP untuk Indonesia sendiri per tanggal 26 April itu sekitar 209.040 orang. Kalau yang PDP-nya itu sekitar 19.648 orang per tanggal 26 April juga. Jadi mungkin dari ODP ke PDP dari 200.000 orang, yang PDP-nya itu 19.000 orang per tanggal 26 April 2020. Nah, di sini juga aku bakal jelasin sedikit. Mungkin kita sudah tahu apa sih PDP, apa sih ODP itu. Nah, kalau PDP itu mereka yang punya gejala-gejala. Saya bakal jelasin sedikit. Jadi PDP itu mereka sudah punya gejala seperti panas badannya sudah mulai tinggi, gangguan saluran pernapasan, berat atau ringan, misalnya kayak sesak napas kayak gitu, atau gejala-gejala lainnya. Nah, kalau ODP itu termasuk juga gejala panas badan, gangguan saluran pernapasan, dan pernah mengunjungi daerah tempat-tempat tinggal yang sudah penularan virus tersebut. Nah, jadi dari ODP dulu, baru di PDP, karena ODP itu orang dalam pemantauan, PDP pasien dalam pengawasan. Jadi dari ODP itu dites dulu gimana orangnya ini. Jadi kalau dari gejala-gejala itu udah hampir mirip ke dia, jadi ada namanya ke PDP, pasien dalam pengawasan. Berarti dia dalam pasien. Berarti kalau pasien berarti sudah dirawat di rumah sakit selama 14 hari. Nah, dari perawatan 14 hari ini ditentukan apakah dia positif atau negatif terhadap corona. Nah, di saat dirawat di rumah sakit, di situ kita bisa bertanya, berarti di sini ada dua hal. Dia dirawat di saat PDP dan dirawat di saat positif corona. Nah, kalau yang sering kita dengar kan sekilas kita bisa dengar pemerintah di saat kena virus corona
tidak bayar, maksudnya gratis. Nah, di saat PDP, apakah pihak dari pemerintah membayar klaim untuk rumah sakit masyarakat? Di sini saya akan bakal jelaskan kepada kalian apa-apa saja yang harus dibayar. Jadi sebelumnya, di saat masyarakat dari ODP ke PDP memang terkena PDP atau pasien dalam pengawasan, pasien itu pasti masuk rumah sakit. Jadi di saat masyarakat atau orang terkena PDP dalam pengawasan masuk rumah sakit, sebenarnya tidak diklaim atau tidak dibayar oleh pemerintah. Sama saja, yaitu di saat PDP orang itu bayar rumah sakit sendiri, dan biaya masuk rumah sakit di saat PDP ini sangat mahal, guys. Sedikit informasi yang saya bisa berikan. Jadi kalau misalnya masuk rumah sakit dengan biaya untuk PDP COVID-19, ada namanya biaya intensif share unit atau ICU. Jadi biaya ICU-nya itu per harinya itu kalau dengan ventilator, dengan fasilitas yang lebih bagus dengan ventilator itu sekitar 15.500.000 per hari. Per hari ya, guys. Jadi kalau untuk 14 hari, karena pemantauannya dalam 14 hari, kalau kita bisa kalikan, saya bakal kalikan, kalau 15.500.000 kali 14 hari, 15.500.000 kali 14 hari, sekitar 217 juta. 217 juta untuk 14 hari. Itu hanya untuk biaya ICU-nya aja. Kalau per harinya 15 juta, untuk 14 harinya 200-an juta. Dan di sini juga ada namanya tanpa ventilator. Mungkin lebih apa dibilangnya, lebih inilah, fasilitasnya lebih di bawah lah sedikit. Itu sekitar 12 juta juga. Kalau untuk 12 juta per hari dikali 14, sekitar 168 juta, hampir juga 200 juta. Nah, apakah ini biayanya dibayar oleh masyarakat sendiri? Itu juga belum biaya ruangan isolasi tekanan negatif, ada sekitar 10.500.000 per hari. Tanpa ventilatornya itu 7.500.000 per hari. Dan ada biaya-biaya lain, ada biaya untuk nggak mungkin dong dokter nggak masuk, dokter pasti ada memakai yang jubah-jubah itu juga dibayar. Ada juga kepada perawat yang kasih makan atau mencek segala macam, pasti bayar, guys. Untuk biaya ICU-nya aja sekitar 200 juta. Buatlah nggak tanpa ventilator itu juga 160 jutaan. Jadi bagaimana itu membayar? Nah, kalau dibilang kalau pemerintah membayar atau biaya COVID itu gratis, itu setelah pasien itu memang terinfeksi positif corona. Bagaimana setelah ibaratnya pengawasan selama 14 hari, orang itu tidak positif, ternyata negatif, dan dia lepas dari sana, tapi misalnya keluar dari rumah sakit tapi biaya itu harus dibayar oleh masyarakat itu sendiri. Kalau positif ya syukur, tapi syukur positif juga pengawasan juga tetap dibayar yang pas PDP-nya oleh orang itu sendiri, dan dia masuk biaya dari pemerintah setelah positif corona. Mau positif atau maupun negatif setelah PDP tetap bayar, guys, di saat perawatan PDP. Jadi bagaimana caranya biaya perawatan ini gratis, biaya pengobatan ini gratis, walaupun cuma 14 hari sekitar 100-an juta untuk uang sekarang, dengan perekonomiannya lagi jatuh, perekonomiannya lagi down. Dari mana kita bisa dapat menjual aset kita? Aset sekarang juga orang sudah
susah untuk jual menjualnya. Mau aset rumah, siapa sih yang mau beli rumah sekarang? Mau aset mobil, siapa mau beli mobil sekarang? Orang cuma fokus dengan 3 hal. Pertama, untuk bahan pangan dan sekeluarga. Yang kedua, untuk biaya pendidikan anak pastinya. Dan yang ketiga, untuk biaya kesehatan. Pasti orang-orang sekarang hanya fokus di 3 bagian ini. Nah, kalau untuk penjualan properti dan segala macam, saya punya banyak properti, saya punya banyak hal yang bisa saya jual atau saya bisa ini kan, tapi sekarang bagian seperti itu tidak bisa terjual. Jadi bagaimana caranya supaya misalnya memang kita tidak ingin kita terkena COVID corona atau kita terkena eh, pokoknya segala macam penyakit lah, tapi kan kita lebih baik berjaga-jaga, lebih baik kita menyediakan payung sebelum hujan, seperti itu. Bagaimana sih caranya supaya nanti misalnya walaupun saya nggak terkena, ya saya tetap berjaga-jaga lah saya untuk keluarga saya. Bagaimana lah, karena penularan virus corona ini sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat kita tidak bisa pastikan, dan kita juga nggak tahu orang yang mana udah memang terkena virus corona, orang mana yang ini. Apalagi kita sudah dibilang stay in home, social distancing, tetapi dengan keadaan yang sekarang kita bisa lihat paling nggak kita pasti ada keluar rumah sedikit pun. Misalnya kalaupun kita terkena oleh penyakit ini, misalnya kita ODP atau sampai ke PDP, tetapi kita tidak punya uang, bagaimana? Apa kita harus menyusahkan orang tua, kita menyusahkan anak kita menyusahkan keluarga yang lain, menjual properti dengan sebenarnya itu ada fungsi yang lain untuk yang lain. Bagaimana solusinya? Nah, di sini saya akan memberikan solusi yang menurut saya bisa membantu kalian, membantu Bapak Ibu, membantu teman-teman semua. Dengan solusi ini, kalaupun menurut kalian, ya saya nggak mungkin kena COVID, saya kan orangnya kebal. Kalau sekarang tidak ada yang kebal dengan COVID, guys. Siapa sih yang nggak kena? Bisa kita lihat para artis yang kehidupannya excellent, ada juga yang kena. Para dokter juga ada yang kena. Yang dokter yang tahu bagaimana ini, bagaimana itu tentang kesehatan, dokter juga ada yang kena, guys. Apalagi kita orang awam yang nggak tahu sama sekali, bagaimana kita harus berjaga-jaga. Nah, di sini saya akan memberitahu kalian apa sih yang mau saya tawarkan, apa sih yang mau saya berikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Jadi, yang mau saya informasikan itu yaitu asuransi, guys. Kalian pasti dengar atau pernah dengar lah, apa sih yang dimaksud dengan asuransi? Asuransi itu ada asuransi kesehatan, termasuk ada juga sekarang asuransi pembiayaan gratis COVID corona. Masa sih ada? Ya, ada. Pembiayaan gratis di saat kalian PDP. Ada. Yaitu asuransi Allianz. Jadi asuransi Allianz ini memberikan pembiayaan gratis bagi masyarakat yang terkena PDP corona. Jadi di saat kalian mengikuti asuransi Allianz ini, di saat kalian terkena ODP dan positif ke PDP, perobatan kalian yang 200 juta atau berapapun yang tadi itu hitungan kotornya, berapapun pembiayaannya gratis di Allianz. Apa sih Allianz itu? Kalau memang kalian pernah dengar atau kalian pernah tahu asuransi Allianz itu membiayai berbagai banyak perobatan. Tetapi karena yang paling banyak sekarang maraknya virus corona ini, ada namanya perobatan gratis dari Allianz. Dan dari Allianz itu tanpa menunggu misalnya kalian itu bergabung. Jadi di Allianz itu kita hanya menyisihkan uang kita 1 juta sebulan. Apa sih bandingnya 1 juta dibanding ratusan juta? Ego kita mengurangi kita untuk nonton bioskop dulu deh, atau mengurangi makan-makan dulu atau apa segala macam. Apalagi dengan maraknya banyaknya sekarang penyakit,
hanya menyisihkan 1 juta, kita mampu berobat walaupun kita nggak terkena nantinya, kan kita nggak tahu kemudian hari bagaimana. Jadi kalau di Allianz, di asuransi Allianz, di saat kita sudah bergabung sekarang, kalian misalnya terkena ODP di minggu depan, langsung dibiayain gratis oleh Allianz. Padahal Bapak Ibu atau teman-teman semua hanya membayar 1 juta di awal. Ternyata kalian terkena PDP di minggu depan, dibayarin semua gratis dari Allianz. Nah, begitu juga dengan penyakit-penyakit lain. Dan di Allianz juga ada namanya polis. Di saat polis itu aktif atau Bapak Ibu terdaftar di polis Allianz, ada namanya biaya polis aktif untuk corona yang langsung tanpa ada jangka waktu. Ada namanya polis kecelakaan, ada namanya polis meninggal. Siapa sih yang mau kecelakaan? Siapa sih yang mau meninggal? Siapa sih yang mau terkena corona? Tapi kita nggak tahu kedepannya kita ini seperti apa. Kita nggak tahu kedepannya ini apakah kita memang nggak mau sakit, kita memang nggak mau meninggal. Tapi kalau memang sudah waktunya, kita mau gimana? Nah, kalau untuk polis kecelakaan ada juga, cuman menyisihkan 1 juta sebulan, hanya mengurungkan ego kita. Kita nggak usah nonton ke bioskop 2 kali, udah dapat 1 juta. Atau kita menyisihkan dengan hal macam apa hanya dengan 1 juta. Apakah itu benar? Nanti kayak saya punya masa lalu atau apa segala macam, saya punya masa lalu di sini di situ, saya susah klaim, saya susah ini. Nanti di akhir video saya akan memberikan bukti-bukti artis-artis mengikuti polis ini, artis mengikuti asuransi ini, karena asuransi Allianz ini asuransi yang memang sudah terbukti, mulai dari polis kecelakaan, polis meninggal. Nanti saya akan memberikan bukti-bukti polis-polis yang sudah mendapatkan klaim dari asuransi Allianz. Dan dari sini juga misalnya kalau untuk sakit yang lain, misalnya sakit kanker kayak gitu, di situ ada jangka waktu. Jangka waktunya itu 30 hari setelah polis aktif. Dari situ dapat nanti namanya kartu rumah sakit. Jadi kita menawarkan asuransi ini kepada orang yang sehat. Kalau misalnya Bapak Ibu atau Mbak atau Mas atau teman semua sudah terkena corona sekarang, apakah bisa mengambil klaim ini, mengambil polis ini? Tidak bisa. Jadi ini asuransi untuk kita semua yang sehat. Misalnya terjadi nantinya baru dibayarkan. Tapi kalau sudah terjadi, tidak dibayarkan oleh pihak dari asuransi Allianz. Jadi di sini kalau untuk mendapat kartu rumah sakitnya itu sekitar 30 hari polis aktif. Jadi buruan daftar sekarang. Nanti nomor WA saya terterakan di sini atau saya buat di description box juga. Nanti kita bisa sharing-sharing di sana. Nah, kalau untuk sakit kritis, misalnya sakit kritis yang betul-betul parah itu, polisnya itu harus aktif 80 hari. Berarti kita sudah pembayaran 3 bulan lah, sekitar 3 bulan. Kenapa begitu lama? Hei Bapak Ibu, teman-teman semua, 3 bulan berapa sih? 3 bulan berapa? Ya kalau memang bayar polisnya 1 juta, cuma 3 juta. Kalau sakit kritis emang bayar 3 juta? Tidak Bapak Ibu. Jadi kalau ibaratnya sakit kritis itu polisnya harus aktif, berarti sebelum Bapak sakit atau sebelum Ibu sakit, sudah memang waspada, sudah memang berjaga-jaga. Siapa tahu nanti saya sakit di kemudian hari. Jadi itu harus 30 hari. Dan dari sini juga banyak klaim-klaimnya, misalnya kalau untuk pendidikan anak atau untuk sakit penyakit, untuk kesehatan, untuk klaim polis meninggal, untuk polis kecelakaan, di sini banyak. Jadi tergantung juga mengikuti polis dengan per bulannya berapa. Kalau untuk minimalnya itu dari sekitar 1 juta, cuman menyisihkan 1 juta, cuman 1 juta setiap bulannya.
sudah bisa merasakan namanya polis, mulai dari pengobatan COVID gratis ataupun sakit penyakit yang lainnya. Kalau untuk umur sekitar maksimal 65 tahun. Jadi kalau 64 tahun, 64 tahun setengah masih bisa ikut polis ini, karena ibaratnya bertambahnya tahun lebih banyak pasti penyakit dari orang tua. Bukan kita mendoakan, tapi biasanya atau kebanyakan seperti itu. Jadi gitu guys. Jadi hanya untuk menyisihkan 1 juta. Misalnya uang masih banyak tabungan sekarang, saya mau polisnya lebih lengkap. Ibaratnya jika kita mengikuti polis yang lebih tinggi, fasilitasnya juga pasti bagus. Semua bisnis, semua biaya perobatan, di saat kita membayar lebih, kita pasti mendapat fasilitas yang lebih. Dan dari sini minimalnya itu dari 1 juta. Kalau misalnya punya uang lebih, saya mau deh. Atau misalnya saya mau 1 juta tapi untuk keluarga saya, misalnya berkeluarga ada 4, boleh. Tapi misalnya masih belum bekerja, maaf. Misalnya belum berkeluarga, masih lajang tapi sudah kerja, atau sekarang lagi lockdown atau gimana, atau pengusaha segala macam, saya mau yang 5 juta bisa. Misalnya mau daftarin orang tua, ayah dan ibu, saya bisa deh, saya seorang pengusaha sukses, masa saya nggak daftarin orang tua saya demi keselamatan. Jadi ibaratnya berapapun itu minimal 1 juta, terserah, mulai dari 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, terserah. Yang penting di saat pembayaran polis lebih tinggi, biaya fasilitasnya pasti lebih tinggi. Kalau untuk percakapan selanjutnya, boleh nanti kita sharing-sharing di WA, boleh nanti bertanya langsung di WA atau langsung ke manajer saya. Nanti saya bakal arahkan ke manajer saya. Saya sendiri ada sekarang di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Misalnya Bapak Ibu atau dari kota manapun, misalnya ingin mengikuti dari kota lain, kita punya caranya. Jangan takut, misalnya dari kota lain atau dari pulau lain ingin mengikuti asuransi ini, bisa nanti kita atur. Nanti saya atur buat nomor WA saya di bawah sini, nanti saya buat. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya pertanyaan yang lain yang masih membingungkan atau masih meragukan, bisa ditanyakan langsung ke WA saya. Nah, di akhir video juga nanti saya akan menunjukkan video-video atau foto-foto artis atau siapapun yang beberapa yang sudah mendapat klaim dari asuransi Allianz. Oke guys, saya akan tunjuk videonya setelah ini. Terima kasih buat Bresno dari asuransi Allianz. Mungkin nggak ada Allianz dari Bresno, nggak mungkin Podi ditanggapi cepat kayak gini. Terus layanan juga bagus, tindakannya cepat, diurusnya pun dengan cepat. Kita terima bersih, pokoknya is the best. Allianz pokoknya is the best. Terima kasih buat Allianz sama Bresno. Pada waktu itu ada Bunda Dewi sama Mbak Ati datang ke rumah. Itu dia menawarkan asuransi pada almarhum anak saya, Yuli. Terus anak saya nggak nolak, langsung mengiyakan aja, karena dia berpikir kalau asuransi itu sangat penting dan sangat berguna. Klaim yang pertama sangat manfaat sekali ya. Itu yang pertama, itu untuk pengobatan Jupe yang penyakit kritisnya, itu alhamdulillah itu sangat berguna. Dan untuk yang kedua, yang ini si Jupe meninggal, itu pun kita keluarga setelah menerima semuanya, alhamdulillah. Saya juga terima kasih kepada Allianz. Dan kami juga kadang-kadang berpikir sangat penting punya asuransi Allianz, itu sangat penting untuk
untuk berguna untuk pengobatan, untuk diri kita, kesehatan kita, dan untuk masa depan kita itu sangat penting sekali. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya merasakan hasilnya di saat ini, benar-benar merasakan hasilnya. Alhamdulillah untuk proses klaimnya sangat mudah. Dalam 3 hari kerja itu langsung sudah dapat uang asuransi Allianz. Saya menganjurkan kepada semua yang belum memakai Allianz segera memakai Allianz. Hai, aku Alicia. Aku mau cerita nih. Kemarin anakku sakit, dan untuk urusan kesehatan anak, aku tuh ingin lebih care. Jadi, aku langsung bawa anakku ke Singapura untuk dirawat. Biayanya kan mahal. Kalau untuk anak sih, aku ingin selalu kasih yang terbaik. Makanya, aku dan suami mempercayakan masalah perlindungan diri ke Allianz, yang sudah terbukti sejak lama dan terpercaya mengelola resiko. Dan lagi, anakku sudah aku daftarin asuransi Allianz dengan manfaat tambahan. Hospital and Surgical Care Premier. Keunggulannya banyak banget. Mulai dari pembayaran klaim sesuai tagihan dan bisa cashless di luar negeri. Jadi, nggak repot mengurus pembayaran. Selain itu, kita bisa memilih kamar loh. Mulai dari yang private hingga semi-private. Kita juga bisa pilih lokasi perawatan sampai di seluruh dunia. Oh iya, untuk penderita penyakit kritis katastropik, akan ada santunan bertahap hingga 500 juta rupiah. Kita juga tidak perlu takut karena nggak ada batas maksimal untuk masa perawatan di ICU dan rawat inap. Aku sama suami tenang banget, karena usia pertanggungannya sampai 99 tahun loh. Layanan yang paling aku suka itu adalah layanan Hospital Assistance. Layaknya asisten pribadi saat masuk, dirawat, dan mau keluar dari rumah sakit. Oh iya, satu lagi. Aku juga bisa konsultasi dengan pakar kesehatan melalui expert medical opinion. Plus, kita juga bisa telekonsultasi via aplikasi dengan dokter umum ataupun spesialis. Cara daftarnya gampang banget loh. Hubungi agen Allianz, lalu agen akan membantu mengurus semua. Kamu hanya perlu menandatangani dokumen melalui Allianz Discover. Gampang kan? Alhamdulillah, kini anakku sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Sekarang aku dan keluarga mau jalan-jalan dulu, mumpung masih di Singapura. Nah, itu untuk klaim-klaim polis Allianz yang sudah mendapat klaim. Jika misalnya Bapak Ibu atau teman-teman semua tidak percaya, itu sudah ada buktinya. Dan beberapa artis mendapat polis tersebut. Jadi buat kalian yang belum percaya, masa sih dengan bukti-bukti tersebut kalian nggak percaya? Oke guys, jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalnya pertanyaan seperti yang saya bilang, kita bisa mengobrol di WA ataupun di Instagram juga, nanti saya bakal buat. Kita bakal sharing-sharing kalau memang berminat. Dan dari sini langsung kalau memang punya tujuan melindungi keluarga, melindungi diri, langsung daftarkan. Hanya menyisihkan sebagian dari uang, berapa sih, 1 juta. Oke guys, sekian dari aku. Maaf kalau di vlog kali ini aku banyak bercerita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga bermanfaat untuk kalian yang belum paham atau belum pernah dengar. Oke guys, sekian untuk video aku hari ini. See you in the next video. Dadah. Semoga kalian sehat semua dimanapun kalian berada. Jangan lupa stay in home.